Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan saya dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah belajar tentang pilihan Allah, bahwa Allah memilih sebagian orang sejak kekekalan untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan bagi siapa saja yang dipilih Allah sejak kekekalan, maka orang itu juga akan dipanggil secara efektif. Artinya adalah orang-orang itu bukan hanya mendengarkan Injil di telinga mereka, tetapi Roh Kudus mengerjakan hati mereka sehingga mereka mampu menerima Injil itu. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi mampu menerima dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Itu adalah panggilan efektif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana atau apakah manfaat panggilan efektif itu bagi kita. Manfaatnya apa saja bagi kita? Nah, kita akan belajar yang pertama adalah pembenaran atau justification. Pembenaran berarti berbicara tentang status hukum kita di hadapan Allah yang dianggap benar berdasarkan ketaatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Nah, di dalam Roma 3 ayat 21 dan 22 Paulus mengatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus, bukan berdasarkan hukum Taurat. Nah, ketika kita bicara bahwa kita dibenarkan, atau dengan kata lain kita dari orang-orang yang berdosa, kita dianggap sebagai orang-orang yang benar, maka kita berbicara tentang Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan kita kepada kita sendiri. Di dalam Roma pasal yang keempat, Paulus mengutip Mazmur dan dia mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah, yang pelanggarannya ditutupi oleh Allah. Dan itu terjadi pada kita, yaitu pada saat kita menerima panggilan efektif, percaya kepada Kristus, maka dosa-dosa kita tidak diperhitungkan kepada kita. Tapi bukan hanya dosa-dosa kita tidak diperhitungkan pada kita, tetapi juga kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 misalnya, atau Galatia 2 ayat 16, jelas di sana bahwa Kristus itu dijadikan berdosa karena kita, supaya kebenaran Kristus menjadi bagian kita. Manfaat pertama adalah pembenaran. Kita yang dahulu orang-orang berdosa, kita sekarang menjadi orang-orang yang benar. Bukan karena kita berbuat benar, tetapi karena kita dihisapkan pada kebenaran Kristus melalui ketaatan Kristus yang sempurna kepada Bapa sampai di kayu salib. Manfaat yang kedua yang kita terima adalah pengangkatan sebagai anak-anak Allah, atau dikenal dengan nama adoption. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13 di sana diceritakan ada sebuah kelahiran yang berbeda, yaitu kelahiran dari atas, kelahiran baru yang diberikan kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada namanya, maka orang itu diberi kuasa atau diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Kita yang dahulu adalah musuh-musuh Allah, tapi karena iman kita kepada Kristus, karena Kristus yang mewakili kita, maka kita juga dijadikan anak-anak Allah. Walaupun status kita dengan Kristus berbeda, Kristus adalah anak Allah secara hakikat, tapi kalau kita adalah anak-anak Allah secara adopsi, secara pengangkatan. Tapi paling tidak, itulah manfaat panggilan efektif bagi kita. Di tempat lain, Paulus juga berbicara, misalnya di Roma pasal yang ke-8, dia bicara tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, yang memampukan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Di tengah situasi yang sulit pun, kita selalu diingatkan, kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Dan Paulus mengatakan itu dengan jelas misalnya di Roma pasal yang ke-8. Kalau kita memang adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli-ahli waris karena kita telah dipersatukan dalam persekutuan dengan Kristus. Itu dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Nah, saudara, yang kedua manfaatnya adalah pengangkatan sebagai anak. Pembenaran, pengangkatan sebagai anak. Yang ketiga adalah pengudusan atau sanctification. Pengudusan berbicara tentang proses pembaharuan kita secara terus-menerus. Setelah kita dibenarkan di dalam Kristus secara status,
maka kita secara nyata juga mengalami transformasi rohani hari demi hari. Kita akan semakin diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itu dicatat misalnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita setiap hari kita diperbaharui menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Nah, bagaimana pembaharuan ini bisa terjadi? Pembaharuan ini terjadi melalui proses menanggalkan manusia lama, menanggalkan dosa-dosa yang lama, dan kita mulai hidup di dalam kehidupan yang baru. Paulus banyak bicara tentang ini di dalam Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17, ketika dia mengatakan bahwa hidupmu dahulu sebelum mengenal Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi setelah engkau belajar mengenal Tuhan, maka seharusnya hidupmu menjadi seperti ini, dan seperti ini. Dan Paulus juga seringkali bicara tentang menanggalkan pakaian yang lama, lalu mengenakan pakaian yang baru. Dan itulah proses yang harus kita ikuti terus-menerus. Setiap hari kita belajar meninggalkan dosa dan belajar untuk melakukan kebenaran. Itu manfaat yang ketiga, yaitu pengudusan. Dan manfaat yang terakhir adalah kita menerima berkat-berkat rohani yang lain. Other spiritual blessings. Alkitab mencatat dengan begitu rupa bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menikmati banyak hal. Misalnya Roma pasal 5 ayat 1, kita menikmati damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 sampai 3, kita menikmati kasih karunia dan pengharapan. Kemudian Roma 5 ayat yang kelima, kita menikmati keyakinan terhadap kasih Allah. Kemudian Roma 14 ayat 17, kita menerima sukacita. Dan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 kita menerima kepastian keselamatan. Ada begitu banyak berkat rohani yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan hidup di dalam kasih karunia dan pengharapan. Kita memiliki keyakinan terhadap kasih Allah, kita menerima sukacita, dan kita menerima keyakinan tentang keselamatan kita. 4 hal inilah yang Tuhan sediakan bagi kita. Pembenaran, pengangkatan sebagai anak, pengudusan, dan berkat-berkat rohani yang lain. Kiranya kita dihiburkan dengan berita ini. Tuhan memberkati.